setelah itu contoh saya berikan, bagaimana membuat kartu soal itu? Yang jelas kartu soal itu diawali dari nomor dulu. Identifikasi nama madrasah atau nama sekolah, tulis di atas. Mapelnya apa, sama tulis di atas. Waktu yang dibutuhkan berapa, jumlah soal berapa, sama tulis di identifikasi. Baru nomor 1. Ingat, ada nanti nomor urut dan nomor urut soal. Jika ada pegel-pegel, langsung saja nomor itu sekaligus nomor kita membuat, termasuk nomor urut soal. Jika terlalu kakean, kolom. Setelah nomor, ingat, kalau sebelum kurikulum merdeka itu ada indikator. Dan yang perlu sama ketahui, dulu ketika kita berbicara tentang indikator, ada indikator ketercapaian, ada yang disebut dengan indikator soal. Ya, kan begitu. Kalau dalam soal kita ingin mengukur kemampuan anak dari hasil UTS semisal, dari hasil PAS semisal, berarti kita membuat indikator soal, bukan indikator tingkat ketercapaian. Itu yang membedakan dulu di kurikulum 2013. Nah, ketika berbicara di kurikulum merdeka, indikator itu sudah tidak ada. Yang ada adalah apa? Indikator kan diganti dengan APP. Tujuan pembelajaran, ya berarti BRI di situ tujuannya apa? Ketika kita berbicara, taruh di soal nomor 1 tadi, itu berkaitan dengan materi apa? C3. Pak, kalau soal nomor 1 itu saya nggak suka saya berikan di C3 aplikasi, saya berikan dalam proses C4 analisis. Apakah boleh, Pak? Boleh. Ya, boleh. Kenapa saya katakan boleh? Kita lihat level sekolah kita. Ketika soal-soal itu dianggap oleh peserta didik, karena peserta didik belum terlatih, biasanya yang ulangan, Bu Iva itu sebutkan, jelaskan, ngaku aja. Terus kayak ketemu soal yang belum mau, ya berarti itu sudah termasuk arek itu nganggep soal itu paling harus ya susah. Ketika dalam bentuk penerapan aplikasi itu biasanya kalau standar kita, sekolah kita itu sudah lebih tinggi. Kita pergunakan standar. Kalau sekolah kita taruhlah baru belajar, melatih pola pikir anak dan melatih pola pikir guru, maka secara otomatis itu dianggap C4 boleh. Boleh. Loh Pak, kok nggak tentu, kok nggak pasti? Hari ini, hari sekarang itu kita itu dibebaskan untuk berinovasi, dibebaskan untuk berkreativitas. Kalau zaman terpacu, kalau dulu kita hanya berpedoman pada pedoman-pedoman yang ditentukan oleh Kemendikbud ataupun Kemenak, kita terpaku pada itu, berarti kita belum memiliki kreativitas. Bisa dikatakan sekolah kita belum merdeka, masih terjajah. Nah, kalau sama dari soal, sebutkan, jelaskan, itu bukan lagi terjajah, tapi terbelenggu dengan dosa. Buku sih. Wah, ya Allah, ya Allah. Ingatan di dalam ilmu nih kita, alhamdulillah. Jadi saya kemarin di gengnya Pak Watoni dan gengnya Gus, ya, paling tidak mau nyanyi Gus itu, Gus Faruk, ya. Itu kemarin sudah saya katakan, banyak sekolah hari ini sudah membranding sekolahnya macam-macam. Kalau sampean terpaku pada manajerial, pengelolaan sekolah, pengelolaan madrasah, itu yang tradisional,
akan hancur dimakan oleh zaman, akan ditinggal oleh berbagai macam kepentingan orang tua yang ingin anaknya mendapatkan pembelajaran yang jauh lebih baik. Kemarin Pak Faruk sendiri sudah tahu bahwa salah satu MTS negeri hari ini sudah membranding sekolahnya madrasah ya pandai berhitung. Yang membranding madrasahnya pandai berhitung. Ada beberapa madrasah dan ada beberapa sekolah yang membranding. Ya, sambil contoh di tempatnya Gus Ali itu di branding agama, pelajaran agama dan sekaligus pelajaran yang berbasis pesantrennya ada di Lebo itu, karena Gus Ali itu pendidikannya dari Tulangan itu berbasis pure madrasah, di Lebo berbasis pesantren, itu digabung menjadi satu, agamanya berjudul Independent Religion. Ada sekolah-sekolah yang ada di luar Sidoarjo, terutama di pinggiran-pinggiran itu membranding sekolahnya, pelajaran agamanya itu Islam ke-Indonesia. Jadi kalau ada Islam Nusantara, ada moderasi beragama, dia membranding sekolahnya mengajarkan Islam ke-Indonesia. Ada salah satu madrasah juga yang membranding sekolahnya ada jurusan YouTuber. Itu ada di MAN 2 Pamekasan. Ada pure jurusan YouTuber. Ya, tapi kalau sampai buat jurusan YouTuber itu saya tidak sarankan karena nanti akan dimakan oleh aplikasi. YouTuber itu sekarang jangankan orang biasa yang buat konten, artis saja ketika TikTok Shop itu diberangus, dia coba beralih dagangannya ada di YouTube, satu pun YouTube-nya nggak ada yang lihat. Nah, itu yang top saja. Apalagi kalau kita, jadi lambat laun YouTube itu juga akan tergerus, digantikan oleh TikTok. Nanti TikTok ada masalah, juga lama-lama akan tergerus oleh aplikasi yang lain. Nah, ini yang perlu sama dipikirkan. Perlu dipikirkan membranding sekolahnya. Yang tadi saya katakan agar kita tidak kalah pamor dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, hari ini saya tugasi di MAB itu, saya push mulai dari Sabtu kemarin, akan saya kawal terus untuk meningkatkan statusnya seperti halnya di MTSB, sekolah SKS. Bagaimana bentuknya sekolah SKS? Saya mulai dari proses awal sampai proses pendampingan, sampai proses minggu yang lalu kita mendapatkan SK dibagikan di MAN 3 Malang. Dan ketika itu kita dapatkan di Sidoarjo itu belum ada satu sekolah pun yang berani membranding atau menjadikan sekolah yang menerapkan kredit semester. Ya, cuman saya saja sebagai edel. Nanti ketika sampean pingin itu, pingin ini, bisa konsultasi di saya. Saya buka lebar, saya buka intinya, sampean bisa bertanya sepuasnya. Artinya, ya paling tidak, sama seharusnya mulai berniat dan berpikir bahwa sekolah kita ini harus kita buat model bagaimana caranya agar tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita membuat pola-pola yang bisa diikuti dan disukai oleh masyarakat. Ya, saya ambil contoh, ketika orang tua merasa puas, kemarin itu ada 2 orang tua sengaja membuat TikTok untuk mempromosikan MTSB, ya difasilitasi oleh teman-teman pendidik dari SUD. Dia melakukan testimoni. Ketika testimoni itu coba di-share di media massa, maka secara otomatis sekolah kita akan paling tidak lebih dikenal oleh masyarakat. Ini salah satu bentuk upaya-upaya. Maka sampean harus bisa berupaya. Bagaimanakah mengupayakan
Kalau saya lihat di tempatnya Pak Jack itu urusan bayar, urusan SPP, urusan per ya paling tidak ya itu silakan. Yang jelas itu hanya sekedar membantu pelaksanaan administrasi yang ada di madrasah. Kalau itu saya sudah lama banget sudah bekerja sama dengan bank dan sudah berkali-kali produk biji Taruba. Makanya ketika di BPP mendatangkan bank itu saya suruh datang, nggak bakalan saya mau datang. Nah, ini saya datang, taruhlah sekolah itu penting urusan bank-bank itu sekolah dewi berusaha sekarang ini. Jadi intinya bukan itu seharusnya yang harus kita tempuh. Yang harus kita tempuh itu bagaimana kita membranding madrasah, membranding sekolah kita agar paling tidak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana. Baik, setelah tadi tujuan, ketika tujuan itu beranjak di analisis yang tadi taruhlah di soal nomor 2, soal nomor 1 itu kalau dikatakan analisis menyimpulkan, ya berarti peserta didik dapat menyimpulkan kalau tadi di situ apa hukum atau rukun atau apa atau syarat sholat Jumat semisal. Kalau sampai pakai itu di aplikasi di penerapan, ya berarti peserta didik dapat menerapkan syarat atau rukunnya sholat Jumat. Setelah tujuan pembelajaran tertulis di kolom berikutnya, baru soal itu jangan masukkan. Ya. Setelah sampai masukkan, maka kolom berikutnya jangan isikan. Apa yang diisikan? Kunci. Ya. Kuncinya. Setelah kunci, di berikutnya sampai berikan skor. Ingat, dalam membuat scoring, sampean harus adil. Ketika soal yang mempergunakan pikiran tidak terlalu dikuras, maka skornya harus dibedakan dengan yang menguras pikiran. Tidak boleh sama. Soal berbasis C1, C2, C3, C4, skornya rata-rata 2 kali. Iya, itu berarti sama nggak adil. Adil, artinya apa? Kita harus memberikan apresiasi bagi mereka yang mengeluarkan banyak keringat, memeras otak. Itu harus kita apresiasi. Skornya harus kita bedakan. Berapa Pak skornya? Itu terserah sampean, terserah guru. Tak suka-suka guru, boleh saja. Ketika skor itu sudah dibuat, baru di sebelahnya itu tipikal soal itu yang sampai buat termasuk dalam kategori C berapa. Yang tadi kalau hanya sekedar mencari latar, maka bisa diisikan C1. Kalau dalam proses analisis, maka sampai bisa pakai C4. Kalau dalam sama nggak suka analisis, pakai aplikasi ya berarti C3. Ya, berarti atasnya diisi aspek C1, C2, C3. Ya, itu selesai sudah. Dan sekali lagi, guru itu bisa giat bekerja, guru itu mau mengerjakan segala tugas dengan catatan kepala sekolah, kepala madrasah itu harus aktif kontrol. Gak bisa guru itu serta-merta dibebaskan tanpa pengawasan. Gak bisa dengan santainya kita sebagai seorang pimpinan, paling tidak decision maker itu
hanya percaya pada waka, hanya percaya pada guru, tanpa sampai terlibat langsung untuk memeriksa pekerjaan. Saya tadi ketika Pak Hari masuk, saya ada di ruangan saya itu duduk aktif itu Pak HP. Habis saya tiga-tiganya aktif tak bawa. Yang dua saya masukkan ada di locker. Saya pakai untuk kerja. Dan kebetulan dalam seminggu ini, Sabtu yang lalu, saya itu buat materi IPAS, IPA dan sosial. Saya ada di FI dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. IPAS. Setelah itu buat PKN kelas 1 sampai dengan kelas 6. Makanya walaupun saya tidak guru PKN dan Al Mukarrom ini guru PKN, itu ketika saya berikan pertanyaan PKN, saya tidak pernah kalah gara-gara apa? Otak saya latih terus. Gitu. Jadi tahu. Ketika saya muncul pertanyaan dan guru itu jawab pertanyaan itu dari hasil googling, saya hafal itu googling. Saya nggak bisa dibohongi karena apa? Saya tipikal orang yang pekerja, gak suka percaya laporan dari anak buah. Makanya tidak ada anak buah saya itu hadap saya lapor orang ini begini, orang ini begini, orang ini begitu, tidak akan pernah saya reken. Karena apa? Saya itu tidak pernah mendengarkan laporan dari siapapun. Saya cermati sendiri. Nah, kembali lagi ke konteks, ketika sekolah, madrasah, itu ketika mau pas, saya perintahkan untuk membuat kartu soal. Jadi tadi polanya cuma ada nomor, terus tujuan, terus apa lagi? Soal, apa lagi? Kunci, apa lagi? Skor, Apa lagi? kategori atau Nah kalau itu naik karet loro, pedas. Yang karetnya masih itu, pedas. Nah, karet telu tambah Super pedas. pedas. Level-levelan itu tadi. Nah, begitu juga di soal yang berikutnya ada di bawah tadi, yang menyimpulkan. Ya tinggal peserta didik dapat menyimpulkan itu karena ada sudut, ada panjang, ada ini berarti rumus luas dari sebuah segi tiga. Selesai. Saya memberikan contoh fisika sebetulnya, tapi kebetulan sekretaris saya sing bagian ngetik-ngetik itu, karena kalau matematika, kimia, fisika untuk gambar di sini nggak ada. Ya, biasanya saya suruh sekretaris saya. Hari ini dia mengantarkan porseni ada di Banyuwangi. Itu contoh dari kartu soal yang harus kalian buat. Terus tugas yang kedua, kalau ada request dari mantan sekolahnya Bu Iva yang sudah menjadi sekolah penggerak, hampir seluruh P5 itu sudah dikerjakan, tinggal satu P5 yang belum, yaitu tentang rekayasa dan teknologi. Ada permintaan, Pak, kemarin lusa itu tanya, kalau rekayasa teknologi atau rekayasa teknologi itu seperti apa Pak? Nah, gini, yang paling gampang, saya tadi sekilas sudah tak ketik di HP,